Dewa Naga Kehancuran. Menggunakan pil jiwa agung. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Tetua kedua memimpin para murid kembali ke Sekte Pedang dalam waktu kurang dari 3 jam. Sesampainya di Sekte Pedang, para murid pun berpisah ke segala arah. Untuk 8 peserta babak ketiga, mereka tentu akan mempersiapkan diri untuk kompetisi tersebut dalam waktu seminggu. Waktu itu cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam jumlah yang cukup besar. Terutama untuk Jie Yan dan Yun Che, keduanya saat ini hanya berada di tingkat jiwa abadi tahap menengah, dan mereka hanya bisa bertahan untuk beberapa saat melawan para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak. Setelah kembali ke ruangan tempat tinggalnya, Jie Yan langsung duduk bersila lalu mengeluarkan pil jiwa agung. Ia menatap pil tersebut dengan seksama karena ingin mencari tahu apa sebenarnya komposisi pembuatan pil. Jika ia memiliki bahannya, maka ia akan membuat satu lagi agar ia tidak akan lama mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak. Bahan-bahan ini tampaknya sulit didapat. Jie Yan menghela nafas. Menggunakan mata dewa, ia dapat melihat komposisi pil secara kasar. Untuk batu roh kelas atas hadiah menenangkan kompetisi berjumlah 50.000, itu tidak terlalu menarik minat Jie Yan karena ia memiliki lebih dari 3.500.000 batu roh kelas atas saat ini. Yuer, Zia, apakah kalian dapat menerobos kultivasi ke tingkat jiwa abadi tahap akhir saat ini? Tanya Jie Yan saat melihat ke arah Xia Yuer dan Xiao Zia yang keluar dari ruang jiwa. Iya, kami bisa menerobos karena sebelumnya kami mengkonsumsi herbal khusus. Tetapi, waktu terobosan kemungkinan memakan waktu beberapa minggu dan tidak ada sumber daya yang cocok mempercepat terobosan kami. Ujar Xiao Zia. Jie Yan terdiam karena tampaknya tidak mungkin Xia Yuer dan Xiao Zia membantunya ketika kompetisi tahap ketiga berlangsung. Apakah kalian bisa membawa batu roh ini ke ruang jiwa? Tanya Jie Yan penasaran. Ia sudah pernah mencobanya tetapi ia tidak bisa memasukkan apapun ke dalam ruang jiwa. Jika kami menggunakan sumber daya berkultivasi dan kau menarik kami ke dalam ruang jiwa, maka itu tidak masalah sama sekali. Jika kami tidak menggunakan sumber daya untuk berkultivasi, itu akan dibuang secara langsung keluar dari ruang jiwa. Ujar Xiao Zia. Sebelum Jie Yan berbicara, Xia Yuer langsung membuka suara. Jie Yan, kompetisi tahap ketiga akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Tidak mungkin kamu akan berkultivasi di saat itu karena waktu kami menerobos tidak cukup 1 minggu. Lebih baik menunda terobosan, lagi pula aku ingin melawan murid lainnya. Menatap mata Xia Yuer yang sangat polos dan tatapan memohon, kelopak mata Jie Yan berkedut sedikit. Ia menggelengkan kepalanya karena kekuatan Xia Yuer sekarang akan sulit menahan serangan dari murid lainnya yang berada di tingkat jiwa abadi tahap puncak, apalagi mereka semua berada di kategori tingkat tinggi di level kultivasi itu. Tidak, aku akan melawan mereka seorang diri. Ucap Jie Yan dengan gelengan kepala menolak proposal Xia Yuer. Tapi, Xia Yuer dengan wajah cemberut ingin membantah namun dipotong oleh Jie Yan. Setelah kompetisi, aku akan mengambil misi tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Kita pasti akan bertemu musuh kuat nantinya. Lebih baik meluangkan waktumu untuk menembus kultivasimu. Ucap Jie Yan. Yuer, apa yang dikatakan oleh Jie Yan benar.
Lagi pula kompetisi kali ini berada di arena dan ini adalah sekte pedang, kemungkinan akan banyak tamu yang tidak akan puas melihat seorang murid dari sekte pedang bertarung bersama dengan roh. Xiao Zia membuat alasan yang tidak logis. Pertarungan untuk mendapatkan kemenangan tentu dapat menghalalkan segala cara bahkan di sekte pedang sekalipun. Tetapi Xiao Zia sengaja membuat alasan agar Xia Yuer tidak ngotot untuk ikut bertarung. Benarkah? Mata besar Xia Yuer sedikit menyipit karena merasa sedikit curiga. Ia merasakan bahwa ada yang salah dengan kata-kata Xiao Zia tetapi tidak menemukan di mana letak kesalahannya. Apa yang dikatakan Zia memang sangat benar Yuer. Luangkan waktumu untuk meningkatkan kekuatan. Ucap Jieyan dengan wajah yang sangat serius agar Xia Yuer tidak ragu lagi. Dan setelah Jieyan berbicara dengan wajah yang sangat serius, kecurigaan Xia Yuer pun langsung hilang dan yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Zia memang benar. Baiklah. Tapi kau harus berjanji ketika aku selesai berkultivasi, kau akan membawaku ke tempat yang menyenangkan untuk bermain. Ucap Xia Yuer dengan wajah cemberut karena ia masih sedikit tidak rela melepaskan peluang melawan para murid terutama Yun Ce yang sebelumnya ia lawan. Yakinlah, aku tidak akan membuat putri kecewa. Jieyan menepuk dadanya berjanji yang membuat Xia Yuer merasa puas dan tidak lagi memikirkan tentang kompetisi. Xiao Zia hanya menaikkan sudut bibirnya karena sangat mudah menipu Xia Yuer apalagi jika Jieyan yang berbicara. Baiklah, serahkan sumber daya agar putri ini berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Xia Yuer yang bangga langsung berkata dengan nada sombong. Jieyan hanya tersenyum lalu mengeluarkan 1 juta batu roh kelas atas. Apakah jumlah ini cukup untuk kalian berdua? Tanya Jieyan menatap Xiao Zia. Ya, kami pasti akan menerobos dan menyerap sisanya. Jawab Xiao Zia saat menatap batu roh yang menutupi semua sudut ruangan. Kalau begitu, mulailah agar aku menarik kalian berdua ke dalam ruang jiwa. Ucap Jieyan. Xia Yuer mengangguk lalu langsung bermeditasi menyerap ki di dalam batu roh. Sementara Xiao Zia, ia membuat formasi agar semua batu roh terikat dengan ki-nya dan Xia Yuer agar dapat dimasukkan ke dalam ruang jiwa. Setelah keduanya mulai menyerap ki, Jieyan menarik Xiao Zia dan Xia Yuer. Keduanya masuk ke dalam ruang jiwa dengan semua batu roh yang ada di ruangan tersebut. Aku tidak menyangka bahwa ruang jiwa memiliki fitur seperti itu. Jieyan berkata dengan nada sedikit heran lalu menatap ke arah pil jiwa agung. Selain dari pil jiwa agung, pedang tingkat penguasa abadi dapat dijual dengan harga paling murah 50.000 batu roh kelas atas. Namun pil ini bernilai lebih dari 200.000 batu roh kelas atas hanya untuk bahan mentahnya. Gumam Jieyan menatap ke arah pil jiwa agung. Ia telah melihat komposisi pil tersebut dan memang benar terbuat dari banyak herbal yang sangat berharga. Jieyan yakin bahwa pil jiwa agung itu dijual paling murah seharga minimal 350.000 batu roh kelas atas. Sudah waktunya berkultivasi. Dengan tingkat jiwa abadi tahap akhir nantinya, aku akan memiliki modal melawan para murid tingkat jiwa abadi tahap puncak tanpa bantuan Yuer dan Xia. Ucap Jieyan dengan kilatan semangat juang di matanya. Tanpa membuang waktu, ia pun melempar pil jiwa agung ke dalam mulutnya lalu langsung menutup mata dan mulai berkultivasi. Episode sebelumnya.
Hadiah kompetisi tahap kedua. Episode berikutnya, tingkat jiwa abadi tahap akhir. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Suasana di Sekte Pedang semakin lama semakin ramai. Ini dikarenakan kompetisi babak ketiga yang tidak lama lagi berlangsung. Banyak tamu dari kekuatan tingkat menengah yang telah datang ke Sekte Pedang. Mereka semua diundang agar memperlihatkan seperti apa kejeniusan dari murid Sekte Pedang. Selain dari itu, Sekte Pedang mengundang kekuatan seperti itu di Bintang Tianyu agar terjalinnya kerja sama di beberapa aspek. Walaupun Sekte Pedang sangat kuat, dia harus memiliki banyak aliansi. Jika Sekte Pedang tidak melakukan itu, bisa dipastikan Sekte Pedang akan berumur pendek. Selain dari itu, kali ini ada satu kekuatan tingkat tinggi yang diundang ke Bintang Tianyu, walaupun itu sedikit lebih rendah daripada Sekte Pedang, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan itu memiliki pemimpin yang setara dengan Master Sekte Pedang. Saat ini Master Sekte Pedang, King Long berada di depan gerbang Sekte Pedang sedang menunggu kedatangan tamu terhormat. Di belakang King Long, tetua pertama sampai tetua kelima yang merupakan tetua utama, dengan patuh berdiri. Tidak lama kemudian, alat transportasi yang cukup besar mendekat ke arah gerbang Sekte Pedang. Mereka akhirnya datang. Gumam King Long saat menatap ke arah alat transportasi yang memiliki bendera berkibar di salah satu sudut alat transportasi tersebut. Bendera tersebut berwarna merah dengan tulisan yang bertuliskan "Si". Itu adalah alat transportasi terbaik yang dimiliki oleh salah satu kekaisaran terbesar yang ada di Bintang Tianyu, Kekaisaran Si, dan juga merupakan aliansi terbesar Sekte Pedang yang merupakan mantan kekaisaran di zaman kuno. Dahulu kala, ada 3 kekaisaran di Bintang Tianyu, tetapi salah satunya telah hancur, dan itu disebabkan oleh Kekaisaran Qing dan Xi. Tetapi pada akhirnya, Sekte Pedang Utama datang ke Bintang Tianyu dan merubah Kekaisaran Qing menjadi Sekte Pedang Cabang. Meskipun begitu, aliansi klan Qing dan klan Xi tidak hilang sampai saat ini. Setelah alat transportasi tersebut mendarat, rombongan klan Xi yang dipimpin oleh Patriark klan Xi saat ini turun dari alat transportasi. Lama tidak bertemu, saudaraku. Patriark klan Xi langsung berbicara dengan nada sedikit tertawa ketika mendekat ke arah King Long. King Long tersenyum sedikit lalu membalas, "Selamat datang di Sekte Pedang saudaraku. Ayo masuk, kompetisi tahap ketiga akan diadakan setengah hari lagi. Aku akan menemanimu untuk berkeliling." Bagus, aku tidak sabar melihat seperti apa supernova bintang kembar yang dirumorkan muncul di Sekte Pedang sehingga Sekte Pedang harus mengundang banyak kekuatan tingkat menengah saat ini. Patriark klan Xi berkata dengan lugas ketika memikirkan tentang rumor yang beredar. Supernova bintang kembar merujuk pada 2 murid baru yang masuk secara bersamaan dan memiliki kekuatan serta peningkatan kultivasi yang berada di luar akal sehat. Selain dari itu, kemampuan bertarung keduanya sangat kuat. Dan itu merujuk pada Jie Yan dan Yun Che. Besok di kompetisi kalian akan melihatnya. King Long membalas dengan sedikit tawa kecil. Patriark klan Xi mengangguk lalu berjalan mengikuti King Long ke dalam Sekte Pedang diikuti oleh semua anggota klan yang ia bawa. Bahkan tetua pertama sampai tetua kelima harus menunjukkan rasa hormat saat ini ketika melihat Patriark klan Xi. Alasannya tentu sederhana, Patriark klan Xi,
Qinglong dan ada dua kekuatan lainnya yang memiliki tingkat kultivasi yang setara di bintang Tianyu. Dengan kata lain, seseorang sekuat Qinglong hanya ada 4 di bintang Tianyu dikecualikan ahli tersembunyi. Kedatangan Kekaisaran Xi juga membuat sekte pedang semakin ramai. Mereka tentu sangat kenal dengan Kekaisaran Xi, yang memiliki banyak sekte dan klan di bawahnya. Selain dari itu, salah satu murid inti sekte pedang juga berasal dari Kekaisaran Xi. Sementara itu, Jie Yan yang masih berkultivasi terlihat memancarkan fluktuasi qi yang sangat besar di sekitarnya. Pil jiwa agung yang Jie Yan cerna sangat bagus, bisa dikatakan sebagai sumber daya paling sesuai untuk para kultivator tingkat jiwa abadi. Tidak lama kemudian, ledakan kecil terdengar dari dalam tubuh Jie Yan. Qi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Selain dari itu, konsep ruang dan waktu serta konsep kehancuran meraung liar di sekitarnya. Jika fluktuasi konsep ruang dan waktu lebih kuat lagi dan menyebar keluar dari ruangan itu, bahkan mungkin Patriark Klan Xi dan Qinglong tidak akan bisa tenang karena konsep ruang dan waktu itu sangatlah langka, dan bisa dikatakan bahwa di 33 surga, jumlah kultivator yang menguasainya dalam kurun waktu jutaan tahun dapat dihitung dengan jari. Qi di dalam tubuh Jie Yan tidak henti-hentinya naik, dan itu mendekat ke ambang terobosan tingkat jiwa abadi tahap puncak walaupun baru saja menerobos. Itulah betapa berharganya pil jiwa agung yang dikonsumsi olehnya. 1 jam kemudian, Jie Yan pun membuka matanya lalu tersenyum kecil. Walaupun jumlah qi di dalam tubuhnya sangat dekat dengan terobosan, ia tidak akan melakukan terobosan selanjutnya saat ini karena itu hanya akan membuat tubuhnya tidak stabil. Tingkat jiwa abadi tahap akhir. Dengan ini maka aku memiliki modal melawan para murid dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Jie Yan mengepalkan tangannya dan suara renyah terdengar saat qi tampak dihancurkan di tangannya. Jie Yan tahu masih ada waktu setengah hari lagi sebelum kompetisi tahap ketiga dimulai. Ia pun mengeluarkan giok pemahaman niat pedang yang ia terima dari hadiah peringkat pertama kompetisi tahap kedua. Giok ini berisi pemahaman, atau lebih tepatnya esensi murni niat pedang yang dapat dipelajari jika diserap. Tubuh akan secara otomatis mempelajarinya tetapi aku yakin bahwa mempelajarinya dengan tubuh sendiri akan memakan waktu seminggu. Ini membuktikan bahwa sekte pedang ingin melihat apakah aku memilih untuk meningkatkan kultivasiku atau niat pedang milikku sehingga mereka memberi kedua hadiah murah hati ini. Jie Yan bergumam kecil saat menatap giok pemahaman niat pedang di tangannya. Senyum kecil muncul di wajah Jie Yan atau lebih tepatnya seringai lebar karena tampaknya sekte pedang terlalu meremehkannya. Ia pun mengeluarkan pedang miliknya lalu menusuk giok pemahaman niat pedang tersebut secara langsung. Esensi niat pedang pun langsung diserap oleh pedang Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika Qinglong serta 5 tetua utama melihat hal itu, mereka akan memuntahkan seteguk darah karena merasa ditipu oleh Jie Yan. Mereka semua tidak ingin Jie Yan meningkatkan kultivasi serta niat pedang secara bersamaan kali ini karena kemungkinan kekuatan Jie Yan akan tidak terkendali. Ini juga ujian yang diberikan oleh sekte pedang, yaitu ingin memastikan apakah Jie Yan lebih memilih meningkatkan niat pedang sehingga mereka akan merekomendasikan Jie Yan ke sekte pedang utama untuk berlatih. Dan ini memang rencana yang diberikan oleh sekte pedang utama.
Namun mereka tidak akan pernah mengangkat bahwa Jie Yan akan memiliki pedang yang merupakan artefak menantang surga di tangannya. Ketika esensi niat pedang diserap oleh pedang, itu langsung disalurkan ke dalam tubuh Jie Yan. Niat pedang yang bisa dihasilkan oleh tubuhnya tampak melahap pengetahuan tersebut dengan liar yang membuat niat pedang Jie Yan meningkat drastis mencapai puncak niat pedang esensi pedang, dan hanya satu garis tipis ke tingkat niat pedang mata pedang. Episode sebelumnya, menggunakan pil jiwa agung. Episode berikutnya, sebelum kompetisi tahap ketiga. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Tidak lama lagi aku akan mencapai niat pedang mata pedang. Jika aku mencapai level itu, maka kekuatan tempurku paling tidak akan setara dengan kultivator penguasa abadi paling lemah. Ucap Jie Yan saat mengepalkan tangannya. Saat ini jika ia bertemu dengan seseorang seperti King An, ia akan langsung unggul dalam segala hal. Dari pemahaman Jie Yan tentang semua peserta, mungkin hanya King Lan Yu dan King Mo yang akan menyulitkannya. Bahkan Yun Ce akan kalah secara langsung kecuali Yun Ce memiliki terobosan baru. Alasan Jie Yan yakin bahwa Yun Ce tidak dapat melawannya, itu dikarenakan ia memiliki teknik belitan Ki Raja yang membuat semua serangannya pasti jauh lebih unggul daripada Yun Ce. Yun Ce, apakah kau telah menembus niat pedang ke mata pedang? Jika tidak, maka kau tidak akan bisa melawanku lagi. Ucap Jie Yan dengan kilatan tertentu di matanya. Ia merasa bahwa kemungkinan besar Yun Ce akan menerobos ke tingkat tersebut sehingga dia bisa dikatakan setara dengan King Lan Yu yang sudah pasti bisa menyulitkannya juga dalam arena nantinya jika bertemu. Tetapi itu tidak akan membuat Jie Yan takut karena dengan belitan Ki Raja, ia akan mampu menyaingi Yun Ce nantinya. Sudah waktunya. Gumam Jie Yan saat ia perlahan berdiri. Hanya tersisa kurang dari 3 jam sebelum kompetisi dimulai. Ia pun langsung mengeluarkan beberapa pakaian baru. Pakaian tersebut berwarna putih, dengan hiasan di bagian kiri bahunya. Hiasan tersebut terbuat dari bulu-bulu burung yang unik, yang membuatnya tampak mewah. Selain dari itu, Jie Yan juga menggunakan jubah berwarna hitam terbuka di bagian depan dengan panjang mencapai lutut. Terdapat lambang naga yang merupakan bentuk naga hitam kehancuran di jubah tersebut di bagian dada sebelah kanan. Pakaian yang digunakan oleh Jie Yan saat ini adalah pakaian yang dibuat oleh Gu Yin sebelum berangkat ke alam abadi. Mengenakan pakaian itu, ia langsung mengingat tentang istrinya yang memiliki sifat tidak masuk akal. Yiner, ketika kekuatanku mencukupi untuk pergi ke semua bintang, aku akan mencarimu. Gumam Jie Yan saat ia memegang pedang di tangannya lalu memotong rambutnya yang diikat membentuk kucir kuda. Ketika rambut Jie Yan terurai, itu masih sedikit panjang, dan tampak sangat cocok untuknya. Ia tersenyum kecil ketika melihat wajahnya di cermin kecil di tangannya. Setelah itu, Jie Yan langsung keluar dari ruangan tersebut dan berjalan perlahan ke arah arena utama Sekte Pedang. Tempat itu adalah tempat kompetisi tahap ketiga dilakukan. Ketika Jie Yan keluar dari bangunan tersebut, hanya sedikit murid yang masih berada di luar. Mereka semua menatap Jie Yan dengan terkejut karena mereka tahu bahwa Jie Yan adalah salah satu peserta kompetisi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jie Yan pun mencapai gerbang arena utama. Ia menatap ke arah arena tersebut yang memiliki luas beberapa kem persegi.
Para penjaga gerbang yang melihat kedatangan Jie Yan tidak terlalu terkejut. Namun, ketika memeriksa kultivasi Jie Yan, beberapa penjaga tersebut memasang wajah aneh karena di daftar peserta, Jie Yan hanya memiliki tingkat kultivasi jiwa abadi tahap menengah. Semua yang ada di Sekte Pedang sudah mengetahui informasi tentang Jie Yan. Dan peningkatan kekuatan dari transformasi abadi ke tingkat jiwa abadi tahap menengah saja sudah sangat keterlaluan. Selain dari itu, niat pedang Jie Yan dikatakan cukup kuat dan kali ini, Jie Yan datang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi sehingga itu membuat siapapun yang melihat Jie Yan akan terkejut. Harus diketahui bahwa terobosan di tingkat jiwa abadi setiap tahapannya memerlukan waktu yang sangat lama, untuk murid normal saja membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi Jie Yan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk naik dari tingkat transformasi abadi ke jiwa abadi tahap akhir. Masuklah, pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Peserta lainnya telah tiba. Penjaga gerbang itu pun berkata dengan nada hormat kepada Jie Yan. Tentu yang kuat akan selalu dihormati. Walaupun Jie Yan saat ini tidak sekuat murid inti, banyak murid yang yakin bahwa tidak akan lama lagi, Jie Yan akan memasuki jajaran murid inti. Iya, Jie Yan mengangguk kecil. Ia pun perlahan berjalan masuk ke dalam. Dan ketika melewati jalan masuk, ia terkejut ketika melihat jumlah penonton yang hadir. Jumlah tersebut mencapai puluh ribuan, setidaknya murid Sekte Pedang saja sudah berjumlah lebih dari 10.000 karena itu semua merupakan murid lingkaran dalam dan luar. Selain dari itu, Jie Yan dapat melacak sangat banyak kultivator tingkat penguasa abadi di bangku penonton yang tampak khusus dibuat. Ia yakin bahwa itu pasti tamu yang diundang oleh Sekte Pedang. Ketika Jie Yan masuk, penampilannya menarik perhatian para penonton sehingga mereka bersorak karena Jie Yan dikatakan sebagai salah satu dari supernova bintang kembar dari Sekte Pedang. Diakah Jie Yan? Jauh lebih tampan menurut rumor yang beredar. Iya, jika Tuan Jie Yan mau, aku bisa menghabiskan beberapa malam bersamanya. Para murid wanita berteriak ke arah Jie Yan karena sudah banyak murid wanita yang mendambakan murid berbakat dan tampan tersebut. Sementara murid pria, banyak dari mereka yang memasang wajah muram. Walaupun mereka adalah kultivator, tentu saja sangat banyak murid di Sekte Pedang mendambakan keindahan. Di tempat khusus tempat duduk eselon atas Sekte Pedang, terlihat King Long yang menatap Jie Yan dengan seksama. Di sebelahnya kirinya adalah Patriark Clancy sementara di sebelah kanannya adalah Tetua Aula Penegak Hukum. Di sekitarnya juga terdapat tetua kedua, ketiga, keempat dan kelima yang juga menatap ke arah Jie Yan. Tampaknya dia memilih untuk meningkatkan kultivasinya. King Long menggelengkan kepalanya karena sedikit kecewa. Ia menatap kembali ke arah samping arena dan itu adalah tempat peserta lainnya berada. Yun Ce memang paling memenuhi syarat untuk pergi secara langsung ke Sekte Pedang Utama. Batin King Long karena mereka adalah Sekte Pedang, tentu seseorang seperti Yun Ce lah yang mereka cari. Selain dari itu, Huo Yun Yinger juga akan segera dikirim ke Sekte Pedang Utama. Tentu Aula Penegak Hukum tidak terkejut dengan pilihan Jie Yan. Dia memang bukan ahli pedang murni, jadi wajar memilih jalan itu. Kaisar Si di sisi lain menatap Jie Yan dengan seksama lalu beberapa pikiran muncul di benaknya saat ini.
Tetapi ia tidak langsung mengutarakannya dan menunggu ketika kompetisi selesai. Untuk tetua pertama yang berada di tengah arena yang akan menjadi wasit, dia juga tidak terkejut melihat bahwa Jie Yan meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Tetapi jika mereka semua tahu bahwa Jie Yan juga telah meningkatkan niat pedangnya, maka mereka semua akan merasa meragukan kehidupan karena meningkatkan niat pedang dan basis kultivasi sangat tidak mungkin. Siapa yang menyalahkan Jie Yan karena dia memiliki sebuah artefak kuat bersamanya? Itu merupakan suatu keberuntungan bagi Jie Yan sehingga dia tidak pernah merasa khawatir tentang niat pedang karena itu pasti akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Episode sebelumnya, tingkat jiwa abadi tahap akhir. Episode berikutnya, undian. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Suasana di arena berubah seketika ketika Jie Yan yang merupakan peserta terakhir akhirnya tiba. Jie Yan dengan santai berjalan ke arah bangku peserta yang disediakan di pinggiran arena. Ketika mendekat ke bangku peserta, Jie Yan memperhatikan Yun Ce untuk pertama kalinya. Ia tidak terkejut ketika melihat kultivasi Yun Ce telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap akhir juga sama seperti dirinya. Aku kira kau tidak akan berani datang ke kompetisi ini. King Chao yang sangat membenci Jie Yan berkata dengan nada dingin. King Mu yang merupakan murid tetua kelima juga menatap Jie Yan dengan tatapan membunuh. Jika sekarang berada di luar sekte pedang, ia akan langsung menerjang ke arah Jie Yan. Untuk King Lan Yu, King Mo, King Fei dan King Yu Feng, keempatnya hanya diam melirik ke arah Jie Yan. Kejadian di hutan purba memang membuat mereka jengkel tetapi itu jelas karena mereka kurang mampu sehingga kalah. Strategi yang dibuat Jie Yan merupakan bagian dari kemampuan sehingga mereka hanya bisa diam saat ini. Jie Yan hanya berjalan melewati King Chao dan King Mu yang membuat keduanya semakin marah. Beraninya kau mengabaikan aku. King Chao melebarkan matanya dan matanya hampir saja menyemburkan api ketika melihat sikap Jie Yan. Jie Yan berhenti dan menatap ke arah King Chao lalu menggali lubang telinganya lalu melanjutkan, apakah kau berbicara denganku? King Chao hampir saja memuntahkan seteguk darah merah karena dipermainkan oleh Jie Yan. Wajahnya yang semula merah berubah menjadi hijau. Niat membunuhnya merembes perlahan dan ia siap menerjang kapan saja ke arah Jie Yan. Tenang saudaraku. Akan ada waktunya memberi pelajaran kepada bocah ini. King Mu juga sangat marah tetapi menahannya dan mencoba menghentikan King Chao melakukan kesalahan. King Chao menarik nafasnya dalam-dalam dan menenangkan dirinya agar tidak membuat kekacauan. Ia tahu jika menyerang Jie Yan saat ini, ia pasti akan didiskualifikasi. Berharaplah agar kau tidak bertemu denganku, ucap King Chao dingin. Jie Yan hanya menyeringai lalu berjalan kembali ke arah tempat Yun Ce berada. Ia pun langsung duduk di sebelah Yun Ce mengabaikan peserta lainnya yang menatapnya dengan seksama. Untuk King Lan Yu dan King Mo, keduanya tidak meremehkan Jie Yan karena ketika kultivasi Jie Yan berada di tingkat jiwa abadi tahap menengah, kekuatannya sudah sangat kuat. Keduanya percaya bahwa Jie Yan saat ini mampu bertarung dengan semua peserta lainnya. Untuk Yun Ce, ia hanya melirik sekilas ke arah Jie Yan lalu menatap kembali ke arah arena. Tidak sampai 10 menit kemudian, tetua pertama yang merasa waktunya telah tiba pun berbicara di tengah arena.
Selamat datang di kompetisi yang diadakan oleh Sekte Pedang selama 10 tahun sekali. Kali ini kompetisi telah memasuki babak ketiga yang merupakan babak akhir kompetisi. Kali ini 8 peserta yang lolos akan bertanding di arena. Tamu yang terhormat sekalian, saya sebagai juri kompetisi babak ketiga akan memperkenalkan ke-8 peserta kali ini. Setelah tetua pertama berbicara, ia pun memanggil peserta satu persatu sambil memperkenalkan mereka. Ketika Jieyan dan Yunche dipanggil, perkenalkan tentang mereka membuat banyak murid berseru keras karena tidak menyangka bahwa keduanya belum lama masuk ke Sekte Pedang, tetapi pencapaian keduanya sangat tinggi tidak hanya dalam hal kultivasi dan niat pedang, tetapi juga kecemerlangan keduanya di kompetisi tahap pertama dan kedua. Setelah perkenalan singkat, tetua pertama mengibaskan tangannya lalu sebuah kotak muncul tepat di hadapannya. Peraturan pertandingan ini sangat sederhana. 2 murid akan bertarung di arena sesuai dengan urutan peserta yang akan diambil di kotak ini. Peserta yang menang akan maju ke babak semifinal dan seterusnya. Peserta yang jatuh di luar arena akan dianggap kalah. Dan juga, jika salah satu peserta menyerah, peserta lainnya dilarang menyerang. Jika melakukan itu, mereka akan didiskualifikasi. Apakah ada pertanyaan? Tanya tetua pertama menatap ke-8 peserta. Apakah ada larangan pembunuhan? Jika peserta lainnya tidak mau menyerah di saat itu juga, maka peserta lainnya tidak akan didiskualifikasi jika tidak sengaja membunuh peserta yang tidak mau menyerah, bukan? Jieyan pun bertanya dengan senyum hangat di wajahnya. Tetua pertama menatap dalam-dalam ke arah Jieyan untuk beberapa saat lalu melirik ke arah tempat King Long berada. King Long yang berada di kursi khusus menonton kompetisi hanya mengangguk kecil karena ia tentu tahu apa yang ditanyakan oleh Jieyan. Ini juga merupakan perintah dari Sekte Pedang Pusat sehingga kompetisi kali ini sangat berbeda dengan kompetensi sebelumnya yang diadakan di Sekte Pedang. Ya, jika peserta yang tidak mampu bertarung lagi tidak menyatakan menyerah, maka peserta lainnya memiliki hak untuk membunuhnya. Jadi, untuk para peserta yang tidak yakin akan kemenangan, segera nyatakan menyerah ketika pertandingan sedang berlangsung. Ucap tetua pertama. Ketujuh peserta lainnya memasang ekspresi serius karena mereka tahu bahwa peraturan kompetisi kali ini sangat berbeda dengan kompetisi yang lalu. Baik, yang pertama adalah Jieyan. Ambil undian nomormu. Ucap tetua pertama menatap ke arah Jieyan karena Jieyan adalah peringkat pertama kompetisi tahap kedua. Jieyan langsung maju lalu mengambil undian berupa sebuah bola di dalam kotak tersebut. Ketika ia mengambilnya, nomor 4 terlihat di permukaan bola kecil tersebut. Nomor 4, pertandingan kedua. Ucap tetua pertama lalu di papan daftar pertandingan, nama Jieyan muncul. Silahkan kembali ke tempat duduk peserta. Ucap tetua pertama dan setelah Jieyan pergi, ia pun melanjutkan, Yunche. Ketika Yunche mengambil undian, dia pun mengambil nomor 6, yaitu pertandingan ketiga. Selanjutnya adalah King Lan Yu, mengambil undian nomor 8. Setelah itu King Mo dengan undian nomor 1. Selanjutnya adalah King Fei dengan undian nomor 7. Dan King Yufeng undian nomor 2. Selanjutnya adalah King Chao. Matanya tampak menunjukkan kebahagiaan saat ini karena hanya Jieyan dan Yunche yang belum memiliki lawan. Ketika ia mengambil undian,
senyum di wajahnya semakin lebar. Nomor 3. Ucap King Chao dengan kilatan pembunuhan di matanya. Jie Yan yang menatap itu juga tersenyum. Ia merasa bahwa ini juga merupakan waktu yang tepat karena lawannya ternyata adalah King Chao. Dan untuk King Mu, dia otomatis melawan Yun Che. Para penonton pun langsung bersorak di bangku penonton. Mereka semua langsung memasang taruhan untuk pertandingan yang akan datang. Hanya King Mo dan King Yufeng yang tersisa di arena saat ini setelah peserta lainnya kembali ke bangku peserta. Ketika King Chao datang ke bangku tunggu peserta, ia pun menyeringai jahat karena ia sedari awal sudah berniat membunuh Jie Yan. Bocah, lihatlah apakah kau masih bisa sombong ketika waktunya tiba. Jie Yan melirik ke arah King Chao lalu tersenyum kecil dan membalas, cuci lehermu dengan bersih. Mungkin aku akan mengumpulkan mayatmu nantinya. Kebetulan aku sebelumnya memenggal seseorang bernama King An di hutan purba. Ketika King Chao mendengar itu, matanya hendak menyemburkan api karena marah. Ia sudah tahu bahwa Jie Yan lah yang membunuh King An. Tetapi ia yakin bisa membunuh Jie Yan karena kekuatan King An hanya setara dengan King Mu dan dirinya satu langkah di depan keduanya. Sementara itu, tetua kelima yang berada di tempatnya menonton, menaikkan sudut bibirnya karena akhirnya ada kesempatan untuk menghabisi Jie Yan. Episode sebelumnya. Sebelum kompetisi tahap ketiga. Episode berikutnya. Kemenangan King Mo. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. King Mo dan King Yufeng saling berhadap-hadapan saat ini. Untuk tetua pertama, ia langsung melayang ke arah udara lalu bertanya, apakah kalian berdua siap? Iya. King Mo dan King Yufeng menjawab bersamaan. Keduanya juga langsung mengeluarkan pedang masing-masing. Melihat keduanya sudah siap, tetua pertama tidak membuang waktu lagi. Pertandingan pertama antara King Mo dan King Yufeng dimulai. Ketika suara tetua pertama jatuh, King Mo dan King Yufeng langsung menyerang secara bersamaan. Terang! Bush! Ketika bentrokan pertama terjadi, para penonton pun bersorak keras karena mereka semua dapat merasakan niat pedang yang sangat kuat dari kedua peserta. Sudah pasti pertandingan keduanya akan ditunggu-tunggu karena keduanya adalah murid dari dua tetua utama. Bahkan tetua pertama yang bertugas sebagai juri di langit berharap untuk muridnya King Mo agar menang. Jie Yan yang berada di bangku peserta, menatap ke arah pertarungan tersebut dengan wajah sedikit serius. Ia tahu bahwa kecepatan King Mo dan King Yufeng tidak kalah sama sekali dengannya. Dalam hal kecepatan, niat pedang dan teknik berpedang, Jie Yan harus mengakui bahwa sulit mengambil keuntungan dari keduanya jika ia yang berada di arena saat ini. Tetapi, untuk kekuatan murni tubuh dan ki, ia yakin mengungguli keduanya walaupun itu tidak termasuk konsep. Selain dari itu, kartu truf miliknya tentu saja adalah belitan Ki Raja. Selain dari itu, dengan konsep ruang dan waktu yang cukup dangkal, itu juga sangat mempengaruhi pertarungannya nantinya. Jie Yan, apa kau yakin bisa mengalahkan salah satu dari mereka? Yun Che yang berada di sebelah Jie Yan pun membuka suara. Jie Yan melirik ke arah Yun Che lalu menaikkan sedikit sudut bibirnya. Siapa tahu? Keduanya memang sangat kuat, bagaimana denganmu? Mendengar pertanyaan balik Jie Yan tanpa menerima jawaban,
Yun Ce sama sekali tidak kecewa dengan jawaban Jie Yan karena ia langsung tua jawabannya hanya dengan melihat raut wajah Jie Yan. 70% aku akan mengalahkan mereka jika bertarung 1 lawan 1. Jawab Yun Ce tanpa menyembunyikan spekulasinya. Mata Jie Yan langsung menyipit dan merasa bahwa spekulasinya sebelumnya ternyata benar bahwa Yun Ce pastilah telah menerobos level niat pedangnya. Ia sangat paham temperamen Yun Ce yang sangat lurus. Ketika dia merasa bahwa bisa melawan musuh, dia akan berterus terang dan tidak mau menyombongkan diri dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Jika begitu, menanglah melawan wanita yang bernama King Lan Yu jika kau ingin melawanku. Ucap Jie Yan dengan nada acuh tak acuh. Ia melirik ke arah King Lan Yu, dan ia harus mengakui bahwa wanita itu memang berbeda dari peserta lainnya. Selain dari Yun Ce, Jie Yan merasa bahwa King Lan Yu akan menjadi musuh terakhirnya di kompetisi tahap ketiga saat ini. Yun Ce tidak menjawab dan melirik ke arah King Lan Yu. Ia juga harus mengakui di dalam hatinya bahwa ia tidak memiliki kepastian menang bahkan mencapai 60% melawan King Lan Yu. Terang, terang, terang. Pertarungan King Mo dan King Yufeng terus berlanjut. Awalnya mereka tampak setara tetapi semakin lama pertarungan berlangsung, kemenangan condong ke arah King Mo. Keduanya sangat berbakat. Apakah Master Sekte tidak mengirim keduanya ke Sekte Pedang Utama? Kaisar Si yang berada di sebelah King Long bertanya dengan nada tertarik. Belum waktunya bagi keduanya. Setidaknya tingkat kultivasi mereka harus mencapai tingkat penguasa abadi tahap akhir untuk pergi ke Sekte Pedang Utama. Balas King Long dengan gelengan kepala. Kaisar Si hanya mengangguk kecil karena tahu bahwa persyaratan murid untuk pergi ke Sekte Pedang Utama memang sangat tinggi. Saat ini hanya ada 8 murid yang memenuhi syarat pergi ke sana, dan mereka berdelapan adalah semua murid inti, dan salah satunya berasal dari Kekaisaran Si. Untuk ke-8 murid inti, mereka semua hanya menatap pertarungan dengan santai karena pertarungan King Mo dan King Yufeng belum terlalu menarik perhatian mereka. Untuk Jiansu dan Huo Yunyinger, keduanya hanya ingin melihat pertandingan Jie Yan, Yun Ce dan King Lan Yu. Hanya mereka bertiga yang menarik minat kedua murid inti terkuat tersebut. Yufeng, menyerahlah. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Teriak King Mo saat terus mengayunkan pedangnya menekan ke arah King Yufeng. King Yufeng menggertakkan giginya dengan kuat saat terus-menerus menahan serangan King Mo. Ia tahu bahwa ia sedikit lebih rendah dari King Mo tetapi ia tidak rela dikalahkan. Oleh karena itu, King Yufeng melompat menjauh ke pinggiran arena lalu menggunakan teknik terkuat yang ia miliki. Udara di sekitar King Yufeng tampak berdenyut dan ia pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa untuk menentukan apakah ia akan menang atau kalah. King Mo tahu apa yang ingin dilakukan oleh King Yufeng sehingga ia tidak menolaknya sama sekali. Ia melawan secara langsung menggunakan salah satu teknik terkuat yang ia miliki walaupun bukan teknik pamungkasnya. Seraing. Jeres. King Mo dan King Yufeng saling melawati lalu King Yufeng langsung berlutut di lantai arena dengan darah yang menyembur di sekitar dadanya. Aku menyerah. King Yufeng berkata dengan nada pahit karena ia hanya bisa memberikan sedikit luka di pipi kiri King Mo sementara ia menerima luka yang cukup dalam dan itu membuktikan bahwa ia memang tidak bisa menang melawan King Mo. Pertandingan pertama dimenangkan oleh King Mo.
Tetua pertama yang berada di langit berkata dengan nada cukup kuat. Walaupun ekspresinya tidak berubah, ia tetap senang bahwa muridnya telah maju ke babak semifinal. Para penonton juga bersorak karena telah melihat penampilan memukau dari keduanya walaupun sangat disayangkan bahwa King Yufeng yang merupakan salah satu jenius harus jatuh di babak pertandingan pertama. Harus diketahui bahwa King Yufeng adalah murid tetua keempat, salah satu tetua utama. Peserta Jie Yan dan King Chao dipersilahkan naik ke arena. Setelah King Mo dan King Yufeng pergi dari arena, tetua pertama langsung berbicara kembali. Giliranku. Jie Yan pun tersenyum kecil lalu langsung berjongkok sedikit lalu menghilang seketika saat pusaran ungu muncul tepat di bawahnya. Pusaran ungu kembali muncul di tengah arena lalu Jie Yan perlahan naik dari dalam tanah yang membuat semua penonton berseru keras. Kia, Tuan Jie Yan memang sangat tampan. Cara memasuki arena yang sangat jantan. Para murid wanita bersorak secara langsung ketika melihat Jie Yan muncul di tengah arena sementara untuk para murid pria yang merupakan anjing tunggal hanya bisa menggertakkan gigi dengan kuat dan menatap Jie Yan dengan penuh kebencian. King Choa memasang wajah gelap karena Jie Yan langsung menarik perhatian semua penonton saat melakukan cara memasukkan arena yang cukup unik. Ia pun langsung melompat ke arah tengah arena tepat di depan Jie Yan. Pertandingan kedua, Jie Yan melawan King Chao. Kedua peserta, apakah kalian sudah siap? Tanya tetua pertama menatap ke arah Jie Yan lalu ke King Chao. Iya, jawab keduanya. Tidak perlu berlama-lama, pertarungan kedua dimulai. Teriak tetua pertama. Di bangku penonton, murid inti yang sangat tertarik dengan Jie Yan pun akhirnya menatap arena dengan serius. Untuk di bangku penonton khusus, tetua kelima yang duduk di belakang Master Sekte Pedang pun berkata dengan nada dingin di dalam hatinya, akhirnya dimulai. Episode sebelumnya, undian. Episode berikutnya, Jie Yan vs King Chao.